Kawan-kawan, di video sebelumnya sudah dibahas bahwa ada 6 kasus utama bahasa Rusia dan dibahas juga secara singkat soal kasus vokatif yang ada di luar 6 kasus utama tersebut. Kali ini kita akan lanjutkan bahasan tentang kasus-kasus misterius lainnya peninggalan dari bahasa Rusia kuno yang masih hidup dalam percakapan sehari-hari penutur asli Rusia. Местный падеж, kasus lokatif. Dalam pelajaran bahasa Rusia di kursus atau di kampus, kita belajar bahwa preposisi v dan na diikuti oleh kasus preposisional untuk menyatakan lokasi. В школе, в городе, на столе, на улице. Namun masih ada puluhan kata benda maskulin dalam bahasa Rusia yang menggunakan akhiran u, bukan y, ketika menunjukkan lokasi, seperti в лесу, на носу, на снегу, в шкафу. Biasanya pengajar bahasa Rusia hanya menganggapnya sebagai bentuk pengecualian. Meski begitu, untuk kata-kata yang dianggap pengecualian ini tetap menggunakan akhiran y dengan kasus preposisional jika menunjukkan makna tentang, bukan menunjukkan lokasi. Misalnya, мы говорим о лесе, мы гуляем в лесу. Количественный отделительный падеж atau kasus partitif digunakan untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Biasanya menggunakan akhiran seperti kasus genitif. Misalnya, дай мне хлеба, дай денег на очки. Tapi ada juga sebagian kata benda maskulin yang menggunakan akhiran u seperti выпить чаю, съесть сыру, задать жару. Penggunaan kasus partitif ini memberikan nuansa ramah dan memberikan makna sebagian atau sedikit dari apa yang tersedia, bukan untuk menghabiskannya. Misalnya jika dengan makna umum kita mengatakan хочешь чай, apakah kamu mau teh? Tapi dengan kasus partitif kita bisa mengatakan хочешь чаю, apakah kamu mau sedikit teh atau minum teh sedikit? Bersama dengan partitif, ada juga kasus yang mirip, yaitu разделительный падеж atau kasus pemisah. Kadang disebut juga sebagai частичный падеж atau kasus parsial. Secara teori, fungsinya hampir sama dengan partitif, tapi lebih diterapkan pada kata benda feminin. Misalnya dalam percakapan, kita temukan ungkapan добавить сметаны daripada добавить сметану. Juga ada kata misalnya налей воды daripada налей воду. Счетный падеж, kasus numeratif. Saya kira kawan-kawan sudah familiar dengan kasus yang ini karena digunakan setelah angka 2, 3, dan 4 seperti 2 часа, 3 часа, 4 часа, 2 шага, 3 шага, 4 шага. Dalam buku pelajaran bahasa Rusia biasanya dianggap sebagai kasus genitif tunggal, tapi fenomena ini sebenarnya adalah warisan dari konsep bilangan ganda dalam bahasa Rusia kuno. Selain hitungan, kasus numeratif juga digunakan untuk satuan ukuran, di mana bentuknya sering sama dengan nominatif. Misalnya, 10 gram, bukan gramov, 100 kilobyte, bukan kilobyte. Sebenarnya masih ada lagi kasus-kasus misterius lainnya, yaitu отложительный, решительный, ждательный, превратительный падеж. Tapi kita akan bahas itu semua di video selanjutnya.